Mantan tampan pertama kami. Dari Belgia, Muhammad Burif. I am Mohamed Boulef. I have 24 years. 天马行空，魅力四射，帅气的脸庞配上极具魅力的笑容，却依旧隐藏不住他炙热的内心。台下帅气阳光，台上霸气十足。27战全胜，在这个强者云集的舞台，布里夫能否续写他的不败篇章？我们拭目以待。I will fight. Mari kita bertepuk tangan selanjutnya, undang pemain dari Tiongkok. Pendekar muda, Zhu. 大家好，我是朱旭，这是我第7次在峨眉山之路面接腰带，我也很期待我能够再次。成长掺杂着痛苦，蜕变伴随着意外。从连克强敌到多次捍卫金腰带，年轻的朱旭早已华丽转身，成为自己的冠军。在这个擂台上，我接受任何人的挑战，来吧！ I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Speaking slow, speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious. Because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Halo teman-teman penonton, ini adalah kejuaraan pertarungan dunia legenda ini yang dibuat oleh TV Satelit Sichuan, adegan final. Saya Tommy, saya Don Jiantang. Permainan ini adalah tarung super pertarungan bebas 60 kg Jiu-Jitsu. Pemain biru adalah Mohamed Bright dari Belgia. Pemain merah Jiu-Jitsu adalah penonton legendaris kami di Indonesia. Pemain yang relatif familiar, memenangkan sabuk emas 60 kg MMA Legend, dan mempertahankan sabuk emas ini berkali-kali. Ya, namun ia kalah dari Santi pada 15 Oktober. Namun pada akhirnya ini membuahkan hasil kembali, karena Santi menggunakan siku putar, tindakan busuk. Oh Jiu-Jitsu ini, Jiu-Jitsu menerima pukulan siku pada bunyi. Kemudian rahangnya sedikit terkilir. Kemudian saya tidak bisa makan selama berminggu-minggu. Namun saat itulah saya bertanya lebih lanjut kepada Jiu-Jitsu tentang beberapa situasi. Jiu-Jitsu mempunyai beberapa ketakutan, katakan pada Ali, karena hari ini dia bilang orang tuanya akan menonton pertandingan itu secara langsung. Jadi dia takut orang tua akan khawatir. Itu adalah setiap pemain. Saya ingat ketika saya sedang bermain game. Saya biasanya memberitahu anggota keluarga lainnya setelah pertandingan. Saya berkompetisi. Jika Anda menang, beritahu mereka hasilnya. Semua orang mengenal Jiu-Jitsu dengan cukup baik. Dimulai dengan cepat. Dan kemampuan menangkap peluang cukup kuat. Jiu-Jitsu baru saja mencoba untuk berbalik. Mempertahankan suatu tindakan, menjaga postur, menyimpannya untuk waktu yang lama. Namun lawan tidak berani maju gegabah. Ya, sapuan rendah lawan yang terus-menerus.
Terus angkat lutut Anda. Melakukan tendangan pengorbanan diri tetapi tidak berhasil. Jusu bergerak saat dia menyerang. Muhammad Burif. Tindakan awalnya adalah membuat aksi kaki pendukung depan. Tapi sedikit lebih tinggi, menendang Jusu tepat di selangkangan. Tahukah kamu, dalam perjalanan ke lokasi hari ini, saya juga mendengar guru wasit ini berkata, Jusu ditendang setiap kali dia datang. Kemudian setiap kali saya datang, saya dilanggar. Sayangnya saya tidak menyangka akan dipukul lagi hari ini. Keberuntungan saya sungguh buruk. Benjolan tinju. Mari kita lihat Muhammad Burif ketika dia pergi. Tidak dengan anak sapi. Jusu telah membuat kemajuan besar dalam kompetisi ini dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya. Saya hanya tidak tahu apa yang harus saya lakukan saat bertinju. Tindakan yang sangat mundur. Oleh karena itu, ia akan terus-menerus mengeluarkan pukulan. Ini merupakan kemajuan yang sangat nyata baginya. Karena di game sebelumnya Jusu sering melakukan satu klik. Setelah 1, 2, 3 kali. Lalu mundur. Segera keluar dari posisinya. Kemudian carilah peluang. Bergerak terlalu cepat. Ini mengacu pada selangkangan. Masih menyebut perut bagian bawah ini. Menyebutkan selangkangan. Tren ini akhirnya berubah, bukan? Kedua kubu sudah saling menyamakan kedudukan. Anda menendang saya sekali dan saya menendang Anda sekali. Aku baru saja membicarakanmu, Jusu, dahulu. Taktiknya adalah melakukan pukulan demi pukulan. Seringkali tidak dapat memahami waktu yang terus-menerus. Serangan keluaran terus-menerus. Biasanya setelah combo, Anda menarik diri dan mencari peluang lain. Mendekatlah lalu mundur. Oleh karena itu, gaya permainan sebelumnya akan kehilangan banyak peluang. Gaya permainan yang kita lihat hari ini sangat mungkin untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Setelah terkena, Anda akhirnya bisa mengejarnya. Mari kita lihat apakah permainan bisa dilanjutkan. Kedua belah pihak sangat ramah. Ya. Oke, permainan bisa dilanjutkan. Permainan berakhir. Kedua belah pihak memasuki babak kedua. Kedua kubu sempat mendapat satu tendangan di selangkangan pada game pertama, secara defensif. Pemeluk ini oleh Muhammad Burif. Ini masih relatif ketat. Teknik tinju Jusun memang sangat rumit. Serangan tinju Jusun. Titik pendaratan, itu juga cukup kaya. Setelah mengenai kepala dan perut, salip atas dan bawah ini. Pukulan silang. Tapi mari kita lihat Muhammad Burif menyelesaikan tinjunya. Atau setelah duel tinju antara kedua kubu. Saat menarik, selalu ikuti sapuan kaki rendah yang sangat halus. Ini mempunyai keuntungan tertentu dalam hal menyerang. Tangan depan mematahkan pertahanan lawan dan tangan belakang menindaklanjutinya dengan pukulan keras. Sapuan rendah terus-menerus. Jusu biasanya adalah seorang pemuda yang sangat pendiam, pemalu dan lembut.
Yang satu ini benar-benar menunjukkan sisi berbeda dari dirinya di atas ring. Kali ini, Muhammad melakukan serangan balik dengan sapuan rendah. Diduga ditendang di bagian selangkangan. Jadi kedua belah pihak menendang selangkangan yang satu ini. Mereka semua tampak sangat sensitif. Lihat, saat menonton pukulan Jusu. Muhammad yang ini, Anda lihat, kembali bergerak rendah. Koordinasi tangan dan kaki ini cukup bagus. Sapuan rendah lagi. Selama kedua belah pihak bertemu satu sama lain dengan keterampilan tinju mereka, saat mereka pergi, sapuan rendah Muhammad akan menyusul. Bagian luar paha Jusu sudah berwarna ungu merah. Berikan lawan pukulan rendah sebagai balasannya. Meskipun kaki menyapu rendah ini sepertinya tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun jika terlalu banyak sapuan rendah seperti ini, jika Anda terus menyerang, Anda tetap akan memukul lawan. Kerusakannya masih besar. Jusu menghancurkan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah. Ini sudah menjadi game kedua dari game ini. Untuk pertama kalinya, saya menjatuhkan diri dengan tendangan pengorbanan diri. Tidak ada yang terjadi pada Jusu. Kedua kalinya dan lagi. Lihat, ini adalah sapuan rendah lainnya. Jusu perlu memperkuat pertahanan lututnya. Berkelahi. Saat kedua belah pihak berpisah setelah saling bertarung, perhatikan serangan lawan pada kaki kiri Anda. Jika tidak, Anda harus melakukan pertahanan setinggi lutut. Jika tidak, Anda akan melawan. Jadi ada beberapa gelombang orang yang bersorak untuk Jusu. Dan mereka semua berteriak kebingungan. Persimpangan lututnya harus dianggap sebagai pelanggaran. Ini adalah sapuan dan tendangan terus-menerus. Faktanya, saat ini, akan ada kepekaan terhadap rendahnya kinerja Mohamed Buri. Kedua belah pihak mulai melihat Jusu muncul. Jusu muncul dan memulai serangan. Sangat terampil. Serangan aktif dengan pukulan terus-menerus. Tapi bagaimana dengan Muhammad? Berada di kedua sisi sama dengan berada di kedua sisi. Aku akan mulai berhubungan seks denganmu. Hasil tindakan Muhammad secara keseluruhan. Saya mungkin tidak punya banyak tabungan. Akumulasi keluaran tindakan yang kuat. Dan yang tercepat. Tentu saja Muhammad tetap mempertahankannya. Postur menekan ke depan. Langkah Jusu cukup fleksibel. Setiap kali setelah pertarungan, Anda harus mundur dengan cepat. Dari aspek fisik ini, petinju biru juga memiliki keunggulan. Karena rentang lengannya lebih panjang. Jadi Jusu tidak bisa melawannya dalam jarak menengah hingga jauh. Ini akan menjadi suatu kerugian. Jusu harus lebih memperkuat keterampilan tinju kombinasinya. Anda tahu, setiap kali setelah Jusu memukul, atau mundur, atau sekedar berpelukan, harus ada lebih banyak kombinasi tinju. Sensitif lagi, selangkangan sangat sensitif. Padahal, kompetisi ini sedianya dijadwalkan pada pertengahan tahun. Atur agar Jusu melakukan pertarungan kedua dengan santinya. Karena tidak ada pemenang dan lawan melakukan pelanggaran. Namun Jusu ini mengungkapkan penyesalannya. Aku tidak bisa melawannya lagi kali ini. Artinya, di panggung MMA Legend. Aku sudah menunggu Santi untuk pamer. Kami melihatnya ketika mundur. Mereka kerap terkena pukulan sapuan rendah Mohamed Buri. Hanya saja kecepatannya jauh lebih besar. Mereka bahkan belum perlu memandang rendah mata pembunuh ini. Metode kaki ini.
Jangan ceroboh saat ini. Sesuaikan postur Anda. Saya tidak merasa seperti Jusu. Permainan ini selalu lindungi selangkangan ini. Lihat, ini adalah gesekan rendah lainnya. Hanya perlu masuk. Jangan keluar lagi. Jangan beri lawan jarak ini untuk melakukan sapuan rendah. Jangan diam. Jangan berhenti, kedua belah pihak. Sekali Anda berhenti, Anda mungkin menjadi obor lawan. Jusu. Berulang kali menyatakan bahwa lawan menendang selangkangannya. Perhatikan lagi dan lagi. Namun Anda tetap tidak bisa lepas dari bencana ini. Permainan akan segera berakhir sekarang. Lihat saja kombinasi pukulan dan tendangan Mohamed Bourif ini. Kombinasinya cukup bagus. Jusun, memang seharusnya begitu. Perkuat bagian atas tangan dan kaki. Beberapa pelanggaran ofensif. Oke, terpaksa sampai ke pinggir tali. Berbalik dan berayun kembali. Saat menyerang dengan teknik tinju Jusu, pertahanan Mohamed Bourif cukup ketat. 3 pertandingan berakhir. Lihatlah hasil wasit. Oke semuanya, hasil permainan ini sudah keluar. Selanjutnya saya akan mengumumkan keputusan wasit. Wasit nomor 130 hingga 27. Wasit nomor 228 hingga 29. Wasit nomor 328 30. Permainan ini. Lan Fangsheng, Mohamed Bourif. Pemain pertama kami adalah tepuk tangan tolong ajak pemain biru. Bocah cantik dari Rusia. Shahrazadeh. Ladies and gentlemen, the blue corner from Belarus, please welcome Freedom! Selanjutnya mari kita bertepuk tangan. Silakan undang pemain merah. Dari Selandia Baru, Satria Elegan Carlos Uber. Ladies and gentlemen, the right corner from New Zealand, please welcome Carlos Uber! Legenda Mei, jadilah pahlawanmu sendiri. Halo semuanya, ini TV satelit Sichuan. Kejuaraan pertarungan dunia Legenda Mei dibuat oleh adegan final akhir tahun 2016. Saya Tony, saya Dong Jiantao. Kompetisi ini pada kategori 95 kg. Pertempuran super pertarungan gratis. Pemain merah adalah Carlos dari Selandia Baru. Pemain di sisi biru adalah Shahrazadeh dari Rusia. Ini adalah pertarungan para raksasa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah permainan di mana dewa laki-laki datang. Pemain sisi merah ini adalah pacarku Carlos. Namun pemain berwarna biru itu juga terlihat sangat tampan. Penonton mungkin telah memperhatikan permainan ini. Bahkan sebelum wasit mengatakan start. Mereka berdua saling memandang. Kedua belah pihak juga merasa saling berperang. Bagaimana dengan pemain tim merah Carlos Uber?
Faktanya, dia juga seorang petarung MMA. Berlatih dengan bintang UFC Mark Hunter. Saat ini, salah satu pelatih bintang UFC Mark Hunter. Dia juga muncul sebagai pelatih utama Carlos. Carlos dan Mark Hunter berasal dari sekolah yang sama. Lihatlah langkah Carlos ini. Langkah dan pelukan. Anda masih bisa melihatnya. Ini jejak kompetisi MMA. Pusat gravitasi rendah. Memegang tangan lebih lebar. Duel antar orang besar ini tidak seperti kompetisi tingkat kecil ini. Kecepatan, ritme saya lebih cepat. Tapi permainan orang besar itu mematikan di setiap pukulannya. Setiap pukulan berakibat fatal. Shahrazade tampaknya memiliki kepekaan yang baik terhadap jarak. Orang ini menempati bagian tengah ring. Pemuda ini baru berusia 22 tahun saat ini, seorang anak yang sangat muda. Muda yang tampan. Dia memberitahuku, ini adalah pertama kalinya dia berada di Tiongkok, jadi dia harus menghargai dirinya sendiri. Saya ingin semua orang mengenalnya karena dia. Pamerkan keahlian Anda. Meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Menurut saya pemain biru ini juga lebih proaktif dalam menyerang. Taktik macam apa Carlos ini? Strategi mengangkutnya kembali. Menjaga jarak itu. Ayunan besar ayunan terus-menerus. Saat menyerang dengan tinju. Kesenjangan antara kerja keras Shahrazade yang mundur. Ya, Carlos sepenuhnya. 8-5 pelanggaran terbalik. Mari kita menantikannya. Kedua belah pihak putaran kedua. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Permainan dimulai. Shahrazade petinju biru. Penggunaan teknik kaki cukup tinggi. Setiap kali Carlos menyerang dengan tinju, Shahrazade akan menjaga jarak. Itu adalah serangan kaki. Ya, setiap kali Carlos menyerang, dia selalu berada di satu sisi. Lalu serangan satu pukulan ini. Lihatlah serangan Carlos. Jelas masih ada sedikit keraguan, tidak begitu mudah. Bahkan setelah aku berbalik dan mengayunkan kakiku, aku masih belum bisa melakukannya dengan benar. Itu berbahaya. Kedua belah pihak berbalik satu kali dan mengayunkan kaki mereka. Saat Shahrazade menggunakan Carlos untuk memukul, semua beban ada di kaki depan. Serangan tinju Shahrazade cukup efektif, memukul, cantik, kalahkan pemain biru sampai ke tali. Persaingan tingkat besar terlihat seru. Ini agak besar untuk level yang relatif kecil. Benar, tapi saya merasa setiap pukulan, mulai dari pukulan hingga daging, sangat menakutkan. Sekalipun kaki ini menendang lengan lawan, pukul lengan lawan dengan tinjumu. Saya masih bisa merasakan kekuatan ini. Namun Carlos memaksa pemain biru itu masuk ke dalam tali 2 kali. Namun mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini. Sudut pukulannya masih perlu ditingkatkan. Ada yang salah dengan dewa laki-laki. Selangkangan dewa laki-laki terkena.
Ini adalah pelatih Carlos. Pelatih ini adalah pelatih saya yang terkenal di Selandia Baru. Ahli seni bela diri. Murid guru Lin Zhengchuan. Teknik tinju itu kuat dan berat. Setiap pukulan penuh energi. Carlos, kaki pantat. Penangkap kaki tidak mengenai. Jangkauan pergerakannya cukup luas. Jika Anda mengocoknya, saya pikir kita bisa mengakhiri pertarungan secara langsung. Tapi mereka besar, terutama profesional. Kemampuan pria besar ini untuk menahan pukulan, semuanya cukup kuat. Apakah Shahrazad ini mendapat pukulan keras di bagian selangkangannya? Tadi tidak melihat dengan jelas, dan kini dia telah membalikkan badannya. Ya, dan sekarang, dia berada dalam kondisi yang sangat cemas. Dia meludahkan pelindung mulut. Tidak lebih. Selamat, Carlos. Selanjutnya saya akan melakukannya. Mengumumkan keputusan pertandingan ini. Permainan ini, pertandingan kedua tim merah. 2 menit 18 detik, kemenangan TKO.